Inilah perbedaan Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Ketika Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencapai akhir karir mereka, perdebatan berikutnya adalah tentang siapa pesepak bola terbaik yang menghadapi transisi. Meskipun mereka baru memasuki karir mereka, tampaknya diskusi untuk generasi pesepak bola berikutnya adalah antara Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Mantan pelatih Borussia Dortmund Lucien Favre berbicara secara mendalam dengan L'Equipe via Foot Mercato tentang berbagai topik. Salah satunya membandingkan Haaland dan Mbappe, dua pemain yang berusia awal 20-an tetapi sudah menjadi yang terbaik di dunia. Salah satu pertanyaan pertama yang dijawab Favre adalah bagaimana kedua pemain itu berbeda satu sama lain meskipun merupakan pencetak gol elit. Kedua pemain menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menemukan bagian belakang jaring. Mbappe melakukannya sendiri, itu jelas, tetapi dia bukan tipe pemain yang sama. Haaland hampir tidak bermain di samping, dia tidak mencoba menciptakan ruang, kata Favre. Dia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga ketika dia pergi jauh di antara dua pusat, kita tidak bisa menghentikannya. Dia telah membuat kemajuan besar, dia adalah pekerja keras dengan mentalitas yang hebat. Dan juga seseorang yang selalu ingin menang, sungguh menyenangkan bekerja dengannya. Mbappe telah mencetak 178 gol dalam 259 penampilan antara AS Monaco dan Paris Saint-Germain. Sementara itu Haaland telah mencetak 129 gol dalam 156 penampilan antara Borussia Dortmund, RB Salzburg, dan juga Molde FK. Mbappe bermain seperti kerasukan Ronaldo muda, sampai disebut alien. Kylian Mbappe berada di pusat kemenangan 1-0 yang gemilang atas Real Madrid untuk PSG pada hari Rabu. Gol yang dia ciptakan sangat menakjubkan. Dengan hanya beberapa detik tersisa dalam permainan, Mbappe mencetak gol untuk membuktikan keganasan saat ini di depan melawan calon timnya di masa depan, mengakhiri kinerja yang luar biasa dengan gol yang benar-benar layak dia dapatkan. Dapat dimengerti, rekan satu timnya lebih dari sedikit bersemangat dengan apa yang telah mereka lihat. Gianluigi Donnarumma mengatakan, Kylian Mbappe, mamma mia, dia alien, dia luar biasa. Selalu ada pertunjukan dengan Kylian di dalam dan di luar lapangan. Hanya dia yang bisa memutuskan apakah dia ingin bertahan di Paris Saint-Germain atau tidak. Terserah dia, kami menikmati Kylian setiap hari. Sementara Mauricio Pochettino juga mengatakan, saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkannya. Dia salah satu yang terbaik, itu jelas. Kami berharap Mbappe akan bersama kami selama bertahun-tahun di Paris. Mbappe tak terbendung, kami mencoba mengendalikannya. Eder Militao melakukannya dengan sangat baik. Tapi Mbappe selalu bisa menciptakan sesuatu dan dia melakukannya tepat di menit terakhir. Pada laga ini terlihat Mbappe sangat buas, bermain penuh semangat, tenaga maksimal. Bisa dikatakan penampilan Mbappe 11-12 mirip dengan idolanya yaitu Cristiano Ronaldo muda yang ambisius, cepat, lincah, dan kuat. Haaland menyebutkan 3 kandidat teratas pemenang Liga Champions 2021-2022. Manchester City membuat sejarah klub musim lalu dengan mencapai final Liga Champions pertama mereka setelah serangkaian kemenangan babak knockout melawan Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, dan juga PSG. Sementara mereka akhirnya merasakan kekalahan dari Chelsea pada hari itu, klub telah membuat wilayah yang belum dipetakan untuk pertama kalinya di Eropa. Setelah musim sebelumnya melihat tim Pep Guardiola mengalami kekalahan sulit dari lawan Inggris. Memasuki kompetisi sebagai salah satu favorit musim ini, tim asuhan Pep Guardiola finish di atas PSG dan RB Leipzig dalam grup yang sulit. Dalam sebuah wawancara baru dengan Sky Sports seperti yang disediakan oleh Football Daily di media sosial, target transfer Manchester City yang dilaporkan keras Erling Haaland ditanyai tentang pilihan utamanya untuk tahta Liga Champions musim ini.
Pada akhirnya sulit untuk tidak setuju dengan Erling Haaland dalam hal menempatkan Manchester City di antara pesaing utama untuk memenangkan kompetisi elit Eropa. Skuad Pep Guardiola saat ini unggul 9 poin di puncak klasemen Liga Premier, dan sangat mungkin perburuan gelar selesai pada saat tahap bisnis kompetisi dimulai. Ditambah fakta bahwa City secara tidak biasa tersingkir dari Piala Carabao pada tahap awal, yang mungkin terbukti menjadi berkah tersembunyi dengan berkurangnya jumlah pertandingan musim ini. Yang terpenting, juara Liga Premier adalah salah satu tim Eropa yang paling baik saat ini. Dan setelah akhirnya memecahkan kode untuk mencapai final, peluang untuk melangkah lebih jauh terletak pada kemungkinan musim ini. Sementara beberapa orang mungkin memperdebatkan sisa pesaing yang dipilih oleh Erling Haaland. Posisi Manchester City sebagai salah satu protagonis untuk tahta Liga Champions 2021-2022 tidak perlu dipertanyakan lagi. Lionel Messi larang Xavi boyong wonderkid PSG ini ke Barcelona. Bintang PSG Lionel Messi dikabarkan telah memberitahu pelatih Barcelona Xavi untuk tidak merekrut gelandang muda timnya Xavi Simons. Simons merupakan produk asli akademi ternama Barcelona La Masia. Namun belum sempat menembus tim utama Blaugrana, pemain berposisi gelandang itu memilih hengkang ke tim muda PSG. Simons pun akhirnya berhasil masuk di tim utama PSG. Musim ini pemain 18 tahun itu tercatat sudah mendapat kepercayaan untuk tampil dalam 6 pertandingan. Messi larang Xavi. Prospek cerah yang dimiliki Xavi Simons bisa jadi akan membuat Barcelona tergiur untuk membawanya pulang ke Catalan di masa depan. Selama ini Barcelona memiliki kebiasaan merekrut kembali lulusan La Masia yang bersinar di klub lain. Ambil contoh Keke Fabregas, Eric Garcia hingga Adama Traore. Namun El Nacional kini mengklaim bahwa pelatih Barca Xavi mendapat saran dari Messi untuk tidak memboyong Xavi Simons ke Camp Nou. Alasan Lionel Messi. Messi sepertinya masih sangat perhatian dengan masa depan Barca. Saran terhadap Xavi untuk tak menggait Simons ini ia berikan karena ia merasa pemain asal Belanda itu tak cukup berkembang di PSG. Hal tersebut dikatakan Messi kepada Xavi saat La Pulga menghadiri pesta ulang tahun sang mantan rekan setim di Barcelona pada baru-baru ini. Terbaru, Xavi Simons menjadi penyebab PSG tersingkir di babak 16 besar Coupe de France usai eksekusinya dalam adu penalti mampu digagalkan oleh kiper Nice.